Balik lagi di Panci TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini ya? Musik episode kali ini gua pengen ngebahas tentang rumor-rumor Slipknot yang lagi happening banget. Dan yang udah pasti itu yang selama ini kalian request itu kan ya. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung di channel ini jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe. Jangan lupa di share, bagiin ke teman-teman lu, dan kita bisa bangun channel ini bisa lebih berkembang ke depannya gitu kan. Jadi gue pengen ngebahas tentang rumornya tentang si Jim Root yang seneng banget dapet drummer Eloy Casagrande. Udah gitu ada juga tentang nanti ada infonya dari si Eloy Casagrande itu tersebut, dan juga ada dari ex-nya drummer Slipknot, Joey Jordison. Penasaran kan? Yuk kita akan simak. Info yang pertama ada dari drummernya Slipknot yang baru. Yes, siapa lagi kalau bukan Eloy Casagrande. Jadi Eloy Casagrande ungkap awal mula jadi drummer Slipknot. Itu juga udah pernah kita bahas, tapi kita akan bahas kembali ulang secara lebih signifikan lagi gitu kan. Dalam wawancara Eloy Casagrande dengan media Brazil, yaitu Veja Sao Paulo, di situ Eloy ungkapin alasannya kenapa dia bisa cabut dari Sepultura dan mutusin buat gabung ke Slipknot. Ketika Slipknot berpisah dengan Jay Weinberg, mereka buka audisi buat nyari drummer baru. Udah gitu, nah Eloy Casagrande adalah salah satu drummer yang sempat dihubungin sama pihak Slipknot buat ikutan audisi, walaupun dia masih jadi drummernya Sepultura. Oh, menarik ya. Alasan terbesar Eloy pengen ikut audisi Slipknot ya karena Sepultura udah mau bubar yang pertama, dan Eloy ngaku nggak pengen berhenti main drums di usianya yang sekarang ya, karena memang dia masih muda banget gitu kan. Bahkan dia sempat mikir kalau bisa jadi drummer di kedua band tersebut, tapi ternyata ya emang nggak bisa karena Eloy harus lebih eksklusif di Slipknot ketimbang di Sepultura. Itu emang pilihan yang berat sih menurut gua sih. Jadi emang ya lu harus milih salah satu bisa bikin karir lu menunjang ke depannya gitu kan. Mengutip dari Loudwire, Eloy mengaku kalau audisinya nggak cuma ngetes dari kualitas dia ngedrums doang, tapi juga ngetes dari segala hal. Bahkan pihak Slipknot juga pengen ngeliat gimana cara Eloy nulis lagu di bandnya tersebut. Sekedar info aja, Eloy punya project instrumental bareng si Highness. Makanya itu jadi kayak faktor yang membuat mungkin Slipknot bisa nerima si Eloy Casagrande gitu, karena proyekan-proyekan instrumentalnya itu gue bilang gokil-gokil parah gitu kan. Tapi akhirnya Eloy lolos audisi Slipknot dan mutusin buat cabut dari Sepultura. Yes, beritanya juga udah banyak banget beredar gitu kan. Dan Eloy juga ngaku kalau seneng-seneng aja gabung di Slipknot karena musiknya udah dia dengerin sejak dia masih remaja gitu. Nah, kalau menurut lu nih, si Eloy Casagrande itu lebih cocok di Slipknot atau di Sepultura sih? Tulis aja di kolom komentar gitu kan. Kalau menurut gue sih, secara performa udah pernah gue bahas di konten gue sebelumnya juga ya, tentang rumor maupun Eloy Casagrande bergabung di Slipknot. Emang performernya luar biasa ya, karena speed power round damage-nya itu gue bilang powerful.
ya walaupun beberapa aspek plus minus tentang dia jadi drummer muncul ke permukaan media gitu kan, tapi oke lah menurut gue sih itu nggak jadi masalah yang signifikan banget gitu kan. Eloy keren lo performa lo, ya gue belum sempat nge-review permainan lo, tapi ya udahlah keren banget intinya gitu kan. Yes, info yang kedua datang dari Jim Root Slipknot yang ngerasa beruntung punya drummer baru sekelas Eloy Casagrande. Yes, dalam wawancara terbaru Jim Root dengan Tune Talk, dia mengaku kalau punya drummer kelas dunia kayak Eloy Casagrande adalah hal yang beruntung banget buat Slipknot. Jim Root seneng banget tuh karena Eloy dirasa cocok banget buat jadi drummernya Slipknot. Saking senengnya Jim Root sampai bilang kalau dia ngerasa kayak menangin Piala Dunia pas lagi dapet Eloy Casagrande. Gokil, ini dia antusias banget ya, berarti ya Jim Root ya, keren banget sih. Udah gitu ya, sebenarnya nggak cuma Jim Root aja sih yang seneng, tapi seluruh personilnya Slipknot juga ya. Just info aja nih, sebelum keterima jadi personil Slipknot, Eloy perlu dapat persetujuan dulu dari seluruh anggota band. Bahkan ketika nama Eloy Casagrande muncul jadi drummer baru Slipknot, pihak Slipknot langsung nggak audisi drummer yang lain. Wah iyalah, Eloy Casagrande bro, gila, rudimentsnya keren banget, powerful lagi. Udah gitu mengutip dari Blabbermouth, sebenarnya bukan cuma pihak Slipknot aja yang senang bisa dapetin Eloy Casagrande, tapi Eloy Casagrande ternyata senang juga tuh gabung dengan Slipknot. Karena sosok Joey Jordison punya pengaruh yang cukup besar buat si Eloy, makanya doi semangat banget tuh pas gabung bareng Slipknot. Walaupun si Eloy belum terlibat dalam proses kreatifnya Slipknot, tapi Jim Root ngaku kalau si Eloy sering banget ngirimin video solo drumnya buat referensi materi Slipknot selanjutnya. Wah, gila sih, itu keren banget, cok. Jadi udah dipersiapkan banget ya sama Bung Eloy ini bahwa konsep mungkin lagu-lagunya Slipknot tuh bakal dibawa kemana atau ke ranah Sepultura kah? Karena rudimentsnya balik lagi ya rasa Sepultura banget gitu. Jadi kalau lu yang udah terbiasa sama rudimentsnya Jewenberg, ya mungkin agak sedikit kaget, butuh penyesuaian aja karena memang rudimentsnya si Eloy ini ya berbeda sih. Ya itulah, kreativitas itu kan dibutuhkan ya, makanya Slipknot butuh drummer baru, mungkin butuh kreativitas baru karena ini yang dibutuhkan dari seorang Eloy Casagrande di Slipknot gitu kan. Oke, next, dan info yang ketiga ada dari mantan drummernya Slipknot. Yes, siapa lagi kalau bukan Joey Jordison. Bener nggak sih kalau Joey Jordison bukan salah satu foundernya Slipknot? Yakin? Yap, banyak rumor yang bilang kalau Joey Jordison itu salah satu founder dari Slipknot bareng Paul Gray dan Sean Clown Crahan. Tapi beberapa waktu lalu si Clown pernah bikin statement kalau sebenarnya Joey Jordison itu bukan foundernya Slipknot. What? LOL. Menurut Crahan, founder aslinya itu si Crahan, Paul Gray, dan Andy Rowe sebagai vokalis pertamanya Slipknot. Oh, mantan vokalis Slipknot. Ya, gue pernah tahu si Andy Rowe gitu sih. Oh, oke, menarik ya. Lanjut ya. Si Clown bilang
kayak gitu bukan tanpa alasan, ya karena Mick Thompson juga bilang hal yang sama. Semua bermula ketika band death metal bernama Body Pit lagi butuh drummer baru. Kalau yang belum tahu siapa aja personilnya Body Pit, di situ ada Mick Thompson, Paul Gray, dan Andy Rowe. Bisa dibilang sebagai band cikal bakalnya Slipknot. Saat itu Body Pit lagi nyari drummer baru, sedangkan di waktu yang bersamaan si Andy, Paul, dan Clown juga suka jamming bareng, bikin musik yang bisa dibilang mirip Slipknot. Nah, di situ Joey Jordison diminta buat jadi drummernya Body Pit. Oh, oke. Tapi Joey Jordison nggak mau main death metal, lebih milih buat main musik yang mirip sama Slipknot. Tapi karena Joey Jordison udah punya band lain bareng Craig Jones dan Josh Brainard, singkat cerita mereka mutusin buat ngeleburin dua band jadi satu, yaitu Yes yang udah kalian kenal selama ini, Slipknot, ditambah dengan Clown dan dua personil Stone Sour, ada Jim Root beserta vokalisnya sekarang Corey Taylor. Wah, gokil sih. So I guess in a way it's like two different bands sort of dissolved and turned into the other thing. Jadi kalau dibilang Joey bukan founder itu ada benernya juga sih, ya kan. Tapi kalau Joey disebut co-founder atau personil awal Slipknot juga emang nggak salah gitu kan. Nah, opininya macam-macam lah gitu. Jadi beritanya gue bilang menarik banget ya. Jadi kalau yang selama ini mengira si Joey Jordison itu adalah foundernya Slipknot, ya penjelasannya ternyata seperti ini ya. Jadi bahwa si Shawn Crahan itu membenarkan di statementnya dia bahwa memang ceritanya seperti ini yang udah gue jelaskan ini, bahwa memang si Joey Jordison ternyata hanya co-founder aja ya. Oh, oke lah, menarik gitu. Infonya menarik banget untuk hari ini gitu kan. Terus udah gitu, kalau balik lagi gue bilang sih ya intinya sih orang-orang yang kayak si Joey Jordison, si Paul Gray udah bisa bikin band yang akhirnya jadi Slipknot ini menurut gue amat sangat luar biasa ya. Sepak terjangnya mereka tuh gue bilang walaupun mereka udah almarhum ya, masih aja dikenang sih gue bilang sih sampai sekarang. Bahkan hingga gue detik ini masih sangat banget ngefans sama sosok almarhum Joey Jordison, entah mengapa ya. Menurut gue sih gak ada yang bisa ngegantiin sosoknya Joey Jordison di hati gue buat Slipknot gitu, karena ya Slipknot ya Joey Jordison. Tapi kalau lu hanya mandang gitu doang, Slipknotnya nggak akan jalan. Jadi gue tetap respect sama Joe Weinberg, sama si Eloy Casagrande yang menggantikannya juga gitu kan. Ya walaupun plus minus pasti ada di antara band itu atau di antara drummernya ini, antara Jay sama si Eloy Casagrande gitu kan. Banyak juga udah yang berkomentar kemarin saat gua bahas tentang Eloy Casagrande juga plus minus lah. Ada yang suka, ada yang enggak, ya itu hak kalian juga untuk menilai, dan hak fansnya si Jay ataupun fansnya Eloy Casagrande juga untuk menilai gitu kan. Ya mungkin infonya segini aja yang bisa gue bagiin, gak usah lama-lama juga. Nanti kalian juga bakal bete ngedengar gue ngebacot gitu kan. Thanks banget yang udah dari awal sampai terakhir nontonin gue ngebacot di sini, nggak di skip, keren banget. Semoga yang selama ini request tentang gue untuk ngebahas Slipknot ini udah gue realisasikan, dan kalian udah bisa tidur nyenyak ya, mungkin dapat sedikit info tentang rumor-rumor Slipknot yang lagi beredar ini gitu kan. Selalu dukung channel ini dengan cara lu like, komen, subscribe. Jangan lupa di-share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan. Yes, gua Leo pamit. Pokoknya see you in the next video. Bye-bye.